Di sebuah desa terpencil di Jawa Barat, berdiri sebuah rumah tua yang sudah lama kosong. Rumah itu besar, bergaya kolonial dengan jendela tinggi, pintu kayu tebal, dan halaman luas yang ditumbuhi ilalang liar. Warga desa menyebutnya Rumah Londo, karena dulunya ditempati seorang tuan Belanda. Setelah ditinggalkan, rumah itu hanya sesekali digunakan oleh orang lewat untuk berteduh. Namun, ada satu pantangan yang selalu diceritakan orang tua di desa. Jangan pernah bermalam di rumah itu. Awal kisah. Suatu malam, 4 mahasiswa kota, Rina, Bima, Andri, dan Nisa, datang ke desa itu untuk penelitian sejarah. Mereka mendengar cerita tentang Rumah Londo dan penasaran ingin membuktikan sendiri. "Ah, cuma mitos biar orang gak usil aja," kata Bima, yang memang keras kepala. Andri menimpali sambil tertawa. "Ya udah, gimana kalau kita nginep semalam di sana? Anggap aja uji nyali." Rina dan Nisa sempat menolak, tapi akhirnya ikut karena tidak mau ditertawakan. Malam itu, sekitar pukul 10, mereka masuk Rumah Londo dengan membawa kamera, senter, dan makanan ringan. Suasana di dalam. Begitu masuk, udara terasa dingin dan pengap, meski jendela-jendelanya terbuka. Bau anyir bercampur jamur memenuhi ruangan. Lantainya berdebu, dindingnya retak, dan di beberapa tempat ada bercak merah kecoklatan yang mirip darah kering. Nisa bergidik. "Kayak ada yang ngeliatin," bisiknya. Mereka menaruh barang di ruang tengah dan menyalakan lilin. Sesaat suasana terasa biasa saja. Mereka bercanda, tertawa, bahkan merekam video untuk konten. Namun semakin malam, suasana berubah. Jam menunjukkan pukul 12 lewat sedikit. Dari arah lantai atas terdengar suara kursi diseret, krek, krek. Padahal mereka semua ada di bawah. Bima sok berani, paling tikus atau kayu lapuk. Ia naik ke atas dengan senter. Tapi hanya ada kamar kosong berdebu. Tidak ada kursi. Tidak ada tikus. Saat ia turun, kamera Andri merekam sesuatu. Bayangan hitam panjang bergerak di belakang Bima. Gangguan makin nyata. Tiba-tiba, salah satu lilin padam dengan sendirinya, padahal tak ada angin. Suasana semakin gelap. Dari arah dapur terdengar suara perempuan menangis pelan. "Hu, hu, hu." Rina menegang, "Kalian denger gak?" Andri mengangguk pucat, "Iya, itu suara cewek." Mereka memberanikan diri menuju dapur. Kosong. Tapi di lantai basah, ada bekas jejak kaki kecil, seolah anak kecil bertelanjang kaki baru saja lewat. Ketika mereka kembali ke ruang tengah, lilin yang tersisa sudah padam semua. Gelap total. Senter mereka pun tiba-tiba mati bersamaan. Dalam kegelapan, suara perempuan itu berubah menjadi tawa panjang melengking. "Hi, hi." Sosok itu menampakkan diri. Mereka panik. Nisa berlari ke pintu utama, tapi pintu terkunci rapat, seolah ada yang menahannya dari luar. Bima menendang berulang kali, tapi tidak bergeming. Tiba-tiba, dari tangga, tampak sosok perempuan bergaun putih lusuh, rambut panjang menutupi wajah, tubuhnya berlumuran darah. Ia melangkah turun perlahan, suaranya berbisik lirih. "Kenapa kalian masuk rumahku?" Rina menjerit histeris. Bima yang tadinya berani langsung jatuh terduduk. Sosok itu semakin mendekat, dan di belakangnya terlihat bayangan-bayangan hitam seperti orang banyak, berdiri diam, menatap ke arah mereka. Puncak teror. Lampu senter tiba-tiba menyala sendiri. Dalam cahaya remang, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Di ruang tengah, kursi-kursi sudah tersusun melingkar, dan di atas kursi itu duduk belasan sosok hitam tanpa wajah. Semuanya menoleh ke arah mereka bersamaan. Suara tangisan dan tawa bercampur jadi satu, menggema di seluruh rumah. Nisa pingsan. Andri mencoba mengangkatnya, tapi tubuhnya terasa berat, seakan ditarik ke lantai. Sosok perempuan tadi mendekat ke wajah Bima. Rambutnya perlahan tersibak, memperlihatkan wajah hancur penuh belatung. Matanya kosong, tapi dari mulutnya keluar bisikan. "Kalian gak boleh pulang." Akhir. Pagi harinya, warga desa menemukan keempat mahasiswa itu di halaman rumah, pingsan dan tubuh penuh luka gores. Anehnya, pintu rumah masih terkunci dari luar.
Ketika sadar, mereka tak pernah lagi mau bicara detail tentang malam itu. Yang bisa mereka katakan hanya satu. Di dalam rumah itu, bukan cuma ada satu, tapi banyak.